Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat, dimana yang berada. Baik sahabat-sahabat, saya akan menjelaskan tentang yang terjadi, yang melanda di seluruh dunia itu, yaitu virus corona. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang ada salah satu wabah atau penyakit ya sahabat-sahabat, tapi dijelaskan penyakit dari zaman dulu sampai sekarang memang ada penyakit itu, karena saya mempercayai adanya penyakit atau wabah, karena di dalam kitab suci Al-Quran atau Juz Amma atau Iqra itu menjelaskan atau memaparkan semua kejadian-kejadian semua seluruh alam dan kehidupan manusia. Yang disebut corona itu adalah dijelaskan, bukannya saya tidak percaya sama yang namanya virus corona. Maaf sebelumnya, karena saya mempercayai adanya Alkitab, Quran, Iqra, Juz Amma, saya mempercayai. Karena dalam kitab suci Al-Quran atau Iqra atau Juz Amma itu tidak ada suatu kebohongan atau mempertipu daya manusia atau menggelincirkan lah, tidak ada. Karena sesuatu terjadi itu melalui dari kitab atau Al-Quran, Iqra atau sebagainya. Karena dijelaskan di Iqra, corona jamana corona kolako jamana kadabah. Itu artinya corona zamannya corona, kolako itu ada artinya, zamana, kadaba itu semua ada artinya. Contohnya corona bahasa Arabnya corona artinya ya virus corona. Kolako diciptakan, zamana berarti zamannya, kadabah artinya kebohongan. Bukan saya yang membicara, tapi kitab suci Al-Quran atau Iqra menjelaskan di situ corona kolako zamana kadabah. Berarti bukan saya yang menciptakan atau penuh kebohongan, tapi di situ sudah dipaparkan. Jadi saya langsung sendiri berbicara, tidak pakai mediator, karena saya tidak takut kalau saya dicari atau ditangkap. Tangkap aja Juz Amma atau Iqra, siapa yang membuat Iqra itu, tangkap aja. Allah yang memerintahkan turun di Iqra itu, tangkap aja Allah. Jangan saya membaca Iqra. Di situ dijelaskan di nomor 12 Iqra. Corona zamana kolako corona corona kolako zamana kadabah. Itu bukan saya yang bikin, tapi Allah udah nurunkan.
Jadi kalau misalnya manusia penuh kebohongan atau kedustaan, itu nanti resiko dia, gitu kan. Dan siapa pelakunya, saya Allahu alam, saya tidak tahu, kan gitu. Saya mempercayai dan meyakini kitab suci Al-Quran atau juz amma atau Iqra, mempercayai itu karena itu turun langsung dari Allah. Allah yang membicara, bukannya saya yang bicara. Kalau mau nangkep, tangkap aja. Yang menciptakan tulisan Iqra itu bukan yang nyetak mah manusia, tapi yang membuat tulisan itu tangkap aja, jangan nangkap orang, tangkap yang punya alam gitu. Jadi baik sahabat-sahabat, kita memang lagi diuji seluruh dunia ini dengan kebohongan dan kepalsuan, yaitu dijelaskan atau paparkan corona kolako zamana kadaba. Bukan saya yang bicara, tapi di situ di Iqra ada, gitu kan. Kalau menanyakan Iqra siapa yang nyetak, nggak tahu, itu manusia yang nyetak. Tapi kalau tulisannya turun, itu dari Gusti Allah. Disuruh baca, sebelum membaca Al-Quran, baca Iqra dulu, baru Iqra, baru ke Quran, gitu sahabat-sahabat ya. Jadi wabah itu memang ada, gitu kan. Penyakit dari zaman sebelum corona itu ya dibilangnya pancaroba. Pancaroba itu apa? Yaitu perubahan cuaca. Udah jelas dan mutlak kalau perubahan cuaca manusia itu pasti akan sakit. Tinggal daya tubuhnya manusia itu kuat atau tidak. Kalau nggak kuat ya berarti sakit, kan gitu. Dan masalah kematian itu urusan Allah, gitu. Baik sahabat-sahabat, apabila saya ada salah dan bahasa, saya mohon maaf karena saya manusia, punyai kekurangan dan dosa. Tapi kalau misalnya untuk penjelasan corona sudah dijelaskan di Iqra, gitu. Bukannya kita menantang, tapi kita ikuti apa aturan pemerintah. Masalah diterima atau tidak itu urusan Allah, kan gitu. Kita ikutin pemerintah, pakai masker, cuci tangan, semuanya itu ada artinya. Kenapa ada artinya? Di Al-Quran atau di agama Islam itu untuk mencuci tangan itu artinya ada, yaitu dengan cara berwudu, mencuci tangan dan sebagainya. Nah, yang dibilang katanya menurut warga atau pemerintah yaitu 3M. Pakai masker itu ada artinya. Jagalah ucapanmu, lisanmu. Tutup hidungmu. Janganlah kamu mengendus atau mencari kesalahan orang lain. Gitu. Jangan mencium yang kelemahan orang. Artinya cuci tangan, bersihkanlah tanganmu dari yang kotor. Apa artinya? Kamu mempunyai rezeki, sumbangkanlah. Karena harta itu tidak akan dibawa mati, yang akan dibawa mati amal dan perbuatanmu. Yaitu cuci tangan, artinya cucilah hartamu dengan cara sodako. Memberi anak yatim atau janda tua, itulah yang dibilang cuci tangan. Bersihkan tanganmu, karena kelak nanti di akhir hayatmu akan dipertanyakan tanganmu. Man robuka, apakah kamu ada untuk menyumbang atau sodako? Itu sahabat-sahabat, kalau kita bisa mengaji diri. Apa artinya corona? Yaitu pakai masker, cuci tangan kemana-mana, tapi tangannya kotor. Bukan kotor kena debu, tapi kotor ngambil hak orang. Nggak pernah sodako sama orang. Untuk apa dicuci tangan terus? Tetap penyakit itu akan ada tanpa dicuci tangannya pun. Tapi penyakit tidak akan kembali apabila tangan kita dicuci dengan akhlak kita, yaitu
tangan kita itu mencucinya dengan cara sodako, kasih anak yatim, panti asuhan, karena mereka itu membutuhkan semuanya. Pakai masker, jangan main cium, mencari kesalahan orang lain, yaitu lisanmu. Itu sahabat-sahabat ya. Semoga kita selesai dalam arti seluruh dunia ini, ekonomi dunia ini kembali normal dan seluruh masyarakat kembali beraktivitas mencari yaitu nafkah untuk anak istrinya dan mencari kehidupan yang dibilang dunia ini milik Allah, karena kita tanda bersyukurnya itu dari Allah, karena kita harus menikmati semua dunia ini ciptaan Allah. Jadi sahabat-sahabat, semoga video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat lain. Apa artinya corona atau wabah? Karena dari zaman dahulu atau bahasa Sundanya zaman baheula udah memang ada penyakit atau wabah, yaitu pancaroba, perubahan cuaca. Karena manusia sudah ketakutan sehingga pikirannya ketakutan, akhirnya datanglah benar penyakit yang disebut corona. Baik sahabat-sahabat, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh dunia ini kembali normal. Mari kita berdoa masing-masing menurut kepercayaan masing-masing. Semoga negeri Indonesia tercinta ini kembali beraktivitas, kembali normal, dan seluruh dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga video saya bermanfaat bagi yang sahabat-sahabat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel Cahaya Maung Kulon. Wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.